Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Posisi dari garis yang dibelah oleh pesawatnya ini cukup tidak adil. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang. Haha, hayu, gas kencu. 10% hanya mengcover area kiri, sedangkan 90%-nya dibiarkan begitu saja di area kanan. Shipyard menuju Rinam Village. Dan sementara itu untuk di area observatory sudah diisi oleh EVOS Esports, Bullseye diisi oleh Inje ID. Rata-rata tim mengambil area kiri atas. Ya, yang menarik adalah semua masih turun di tempat favorit satu sama lain ya. Dan bisa kita lihat di map ada DG dan juga Siren yang kalau gue lihat dari gesturnya mereka masih mau ngejar Sentosa, dimana memang dua tim ini adalah favorit drop pointnya adalah Sentosa. Tempatin tepat dimana memang kayak udah defense banget ya. Iya. Dan untuk zona sendiri juga akan update ke zona kedua. Update nih. Ya, akan update, dan sementara itu dari EVOS juga akan menggunakan strategi late rotation. Sementara itu untuk di area Pochino, DG-nya udah masuk. DG-nya udah masuk duluan. Benar-benar rotasi cepat mereka dari ujung Sentosa langsung masuk ke Pochino. Apalagi mereka tadi juga memiliki 2 vehicle. Sementara itu Siren juga akan kita lihat, mengikuti ini zona dimana sama banget kayak kemarin di play-ins ya. Iya. Kalau seandainya memang masih seperti ini bagus banget buat tim kayak IOG atau rumah labirin. Ini udah jadi pattern atau udah jadi satu ciri khas dari EVOS itu sendiri kalau seandainya mereka rotasi memakai mobil. Tapi di luar dugaan mereka coba untuk masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri, Abigail. Yes, dengan kendaraannya masih dia maju akan lagi. coba masuk lagi, maju sekedar mencari informasi apakah di dalam factory ada orang. Untungnya mereka punya vehicle, jadi akan menurunkan chance resiko mereka ditembakin. Dan ada DG, dari atasnya ada DG. Wah, ini bahaya sih. Ada DG, bahaya banget dan bakalan jadi rame. Apalagi untuk dari First Rider ini mengamankan area atas, sehingga vision terbaik harusnya dimiliki oleh First Rider. Yap, bener banget. Ini rada aneh, rada kaget menurut gua. Kalau pendapat gue biasanya itu EVOS bakal mampir di rumah labirin ya, tapi ini bener-bener mereka gaspol masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri. Rumah labirin tadi kan dijaga sama IOG. Kemungkinan saat dia masuk ke tengah-tengahnya antara RQ dan juga IOG, mereka sadar ya. Mereka udah sadar. Iya, bener banget. Dan kalau tapi yang jadi catatan sebenarnya IOG nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Betul, tapi gitu kan? mungkin ada sedikit ini slightly vision, insting ya kan. Wow, biasanya tuh jarang-jarang banget. Dan tapi kalau kita lihat balik lagi dari kondisi factory yang udah mulai padat gini, apalagi kalau kita lihat di atas juga udah ada DG, ini bakal seru banget sih. Masuk zona 3, kalau seandainya masih di daerah factory, sekali lagi ini bakal jadi pertarungan yang bakal sengit banget, Abigail. Ini bakalan sengit banget, apalagi Siren sendiri sebenarnya menghantui dari area kanan bawah factory loh. UAV juga udah dateng ya kan, coba nge-screening. Udah ada Aura yang nampaknya juga bakal mengetahui info di daerah depan mereka juga udah ada orang. Bahkan DG juga mendapatkan info di belakangnya itu ada Onyx. Dan kalau kita lihat zonanya, Abigail, ini bener-bener yang tadi gue bilang bakal berdarah. Sangat luar biasa. Zonanya kosong, Pak. Zonanya kosong dan ini bakal coba diisi oleh Siren. Kalau Siren bisa bener-bener nahan, ini bakal bagus banget buat Siren. Di samping itu kita lihat ada Dranix dan juga RBR yang bakal coba untuk kontes. Betul sekali, langsung saja di kontes, dan ternyata dari sang kapten EVOS Sam 13 dengan bareta yang dia miliki langsung menghujamkan tembakannya ke arah Dranix di sini yang hanya memiliki glue wall yang baru saja dipecahkan oleh EVOS Esports. Oke, dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ternyata dari EVOS akan coba pop up krononya. Mereka akan coba berpikir bagaimana menghantam tim-tim yang tersisa, tapi tempatnya mereka akan coba membiarkan terlebih dahulu. DG di sini juga sudah cukup banyak akan berhadapan dengan Siren dan juga RBR sendiri. Ternyata dari belakang ada lagi tembakan masuk. Azril di sini akan berhadapan dengan Justin. Kapten berlawan dengan kapten. RBR dibantu oleh Dranix dan juga RBR di sini. Ternyata dari Azril akan terkenal sang kaptennya. Spam lagi granatnya. Abax akan coba masuk ke jantung pertahanan Siren di sini. Akan terjadi one by one. Azril akan coba diselamatkan dulu dengan pop up krono yang dia tapi dari belakang ditembaki. Langsung saja ter-take down lagi. Devito sangat baik pergerakannya. Faiz pun akan meninggalkan dua kawannya, lebih memilih zona. Selain Devito di sini berhasil mendapatkan confirm kill atas DG. Sementara itu dari EVOS juga akan coba panen kill. Siren Esports dengan 5 poin kill yang dia punya. Devito akan coba nahan dulu zona sedikit. DG itu akan terpuaskan di posisi kelima di sini. Arul dengan 6 poin kill yang dia miliki, dan oleh Dranix akan bertahan mencoba healing terlebih dahulu. Sam 13 bertahan di balik luar dan juga himpit-himpitan dengan zona. Akan ditembakin lagi oleh Arul sang wonderkid kita di
di sini. Oke. Cukup banyak damage yang masuk, tapi Sam 13 akan healing lagi, ulur lagi waktunya. Oke, coba. Gak mau kasih kill. Nggak bakal untuk ngatakin dulu ini Abigail. Yes, langsung saja dicoba tatangin lagi, tapi Devito lagi ini dengan Oh! satu chrononya benar-benar menyelamatkan Oh dia my dari God, satu posisi First Rider. kedua, dan ternyata Siren di sini akan langsung dihajar oleh First Rider sekaligus di confirm killnya untuk Buya di match pertama oleh First Rider. Oh my god. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. Oke guys, ini dia pertandingan untuk ronde 2 di kalah hari juga pesawat melintas dari Santa Catarina menuju The Maze tentunya kali ini, Bigan. Ya, lebih adil ya daripada game yang pertama tadi di Bermuda, di mana pesawatnya agak sedikit lebih ke kiri dan sulit untuk para pemain bergerak menuju ke sebelah kanan dari map. Sementara untuk di kalah hari sekarang, pesawatnya benar-benar membelah rata dan setiap tim memiliki areanya sendiri. Bahkan dari DG pun tidak ada gangguan sama sekali, sama seperti sebelum-sebelumnya di Stone Ride. Makin kompetitif lagi, makin sulit. Dan kita bakal ngeliat standing round aja di mana First Rider berhasil mengamankan poin dengan 19, tapi dengan poin yang sekarang memang benar-benar tipis banget untuk gapnya 19-15. Bahkan kalau misalkan First Rider tusun sekarang bisa kesusul sama yang bawahnya, karena Siren cukup mengejutkan juga, dan juga Dranix ya, yang cukup mengejutkan bisa ada di top frag untuk kali ini. Yes, kalau First Rider dalam satu game bisa mendapatkan 19 poin, mengingat ini masih game kedua, tidak menutup kemungkinan untuk dari Sesmiju dan Island of Gods yang kita lihat belum mendapatkan poin sama sekali, bisa mendapatkan 19 poin juga. Misalkan memang udah di akhir-akhir gitu ya, gua udah nggak mungkin bisa lolos atau musim menang, tapi tetap aja mereka pasti masih ngejar peringkat. Gua rasa sampai terakhir pun mereka bakal coba untuk sebisa mungkin itu dapat peringkat yang lebih tinggi. Gak akan patah semangat. Iya, itu dia. Satu hal yang sempat lo mention tadi untuk mungkin banget, bahkan mereka bisa buya loh. Bahkan mereka bisa mendapatkan buyahnya ya untuk dari Sesmiju itu sendiri. Dan posisi dari Sesmiju juga tadi kalau gue nggak salah lihat emang mereka nggak terlalu jauh juga dari zonanya. Sama halnya dengan EVOS yang di Bermuda tadi memainkan klasik EVOS-nya sekarang, tapi untuk di kalah hari undang banget buat jarak dekat. Ayo kalau misalnya kita mau tarung, kita jarak dekat aja. Kita nggak perlu untuk ngikut jarak jauh, karena kita juga tahu gitu semua tim yang lagi main bakal coba untuk bertahan sampai akhir zona banget, dan kita bakal coba untuk dapat close range combat-nya. Jadi kayak double factor bakal diuntungkan banget. Double factor bakal diuntungkan banget, apalagi seorang Deadly mengundang tim-tim yang lain untuk melakukan jarak dekat. Sementara Iki di arah lain berhasil bahkan seorang Justin dengan VSS-nya langsung dipulangkan. Dolo yang dari tadi nggak kelihatan harus terpulangkan ke lobby, dan Jabra masuk ke kandang ayam, misinya harimau bosku, terpulangkan ke lobby. Iron of Gods masih hidup, sementara di sana Dranix pun dieliminasi posisi ke-8, sementara Siren juga menahan pergerakan dari Aura yang dipulangkan di posisi ke-7. Tapi 3 player Siren harus terkena knockdown juga di sana rupanya. Ini kita lihat juga kalau misalnya posisi dari Alarm tumbang juga harus tusun karena mereka harus dikejar oleh zona. Dan menariknya adalah EVOS dan juga pastinya First Rider udah ada di zona duluan. Tinggal 4 tim tersisa di zona kelima kali ini, di mana Siren bakal coba ketemu sama RBR terlebih dahulu. RBR pegang high ground-nya, dia dapat juga di tower, tapi ternyata sejajar sama high ground dibelikan sama EVOS. Gua rasa untuk kedua tim ini antara mereka clash atau mereka bakal tumbang jadi makanan EVOS doang. Yes, sekalipun RBR dapat satu obstacle tapi udah nggak masuk di dalam zona, malah yang ada di zona ternyata First Rider juga EVOS, yang mana ternyata Jobkan di sana harus sudah tersegurkan. Masih bisakah untuk diselamatkan karena masih ada glow dan juga 1 pohon di sana, cukup sulit sepertinya. Sementara itu dari RBR bakal menahan pergerakan dari Siren, tentunya di sana sudah mulai terlihat juga Souza cukup sekarat, terlihat ada Chrono, ya ampun, terkena dan juga pada akhirnya langsung bakal di end. Di end gak rupanya kali ini RBR dapat 3 poin eliminasi. Di bawah juga ada para player Siren, yang mana kali ini Justin terdapat serang straight yang masuk menuju ke late game juga. EVOS dengan dimakil, Nyayur, Chapter 10 dengan mereka juga menembak juara depan sana, berlari, Devito-nya kenok, ada yang terlihat di sana, sudah mulai di-spray juga. Mr. Home dengan pelontar di sana cukup berbahaya juga, harus berhati-hati. Lampu kuning buat EVOS, hati-hati. Siro di sana dengan pelontar berhasil mendapatkan 3 player dari EVOS. Baru gua bilang hati-hati, masih ada Ancang Regi di sana. Mr. 05 yang mencoba untuk menyelamatkan para player dari EVOS Esports tentunya. Ini ada yang lagi nonton ya, First Rider cuma nontonin doang war yang lagi terjadi di luar. Siren, RBR, EVOS, bahkan tadi Mr. Home dengan pelontarnya cukup baik banget. Itu benar-benar bagus banget karena 3 orang langsung tumbang. Tapi ternyata First Rider bakal ketemu juga sama EVOS. Kali Siren bakal tumbang juga oleh tim RBR. Masih maju lagi 3 tim tersisa. First Rider 8 poin eliminasi. Dark Horse Karat ombaknya cukup percaya diri tapi gagal, ditumbangkan di posisi ketiga. RBR sisa 1. Akankah ini harinya untuk EVOS? Zero-nya coba untuk melawan 2 lawan 1, tapi Zero tidak mampu lagi melawan. Kita sudah berdarah-darah, kita sudah berjuang mati-matian, kita layak memenangkan ini. Kita adalah pejuang, bukan sekedar beruntung. Yes, dan Buya
untuk EVOS Esports Kalahari. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Balik lagi nih, aduh udah lamahan kita nggak nge-cash. Bener, udah lama gak bareng nge-cash sama Bang Elhaya. Akhirnya gue sekarang nge-cash sama Bang Elhaya lagi. Iya, nih kalau kita ngelihat dari jalur pesawat ini cukup adil ya. Maksud gua nggak banyak bakal ada kejutan karena kalau seandainya ngelihat jalur seperti ini pastinya bakal banyak banget tim-tim yang juga masuk ke drop point favorit mereka. Bener, dan gak seperti game pertama lah ya. Iya, Game pertama kan tuh bener-bener kiri banget. Tapi game 2 sama 3 ternyata cukup adil juga. Ya. Dan kita melihat ternyata memang Brasilia bakal penuh banget ya hierarki. Ada di Brasilia lagi, ada IOG juga sama Dranix. Ini juga DG ya. Hampirnya tapi bakal melipir ke arah Skillots, nampaknya di Force-nya diaman sama Siren aja. Bener, kalau gue lihat Karena serba salah juga kalau misalkan lu mau pindahin drop point. Nah, kita bakal standing round dulu di sini. lu lihat, makanya maksud gue Iya. First Rider walaupun tadi peringkat keempat ya, tapi mereka mengumpulkan kill point juga tadi cukup banyak gitu ya kan. Terlepas juga EVOS tadi dapat buyah, mereka juga bisa langsung up ke atas. Nah, kalau kita ngelihat yang tadi gue singgung dari awal, ya kalau berkaca dari play-ins, kalau seandainya tim-tim kayak misalnya peringkat 12 atau bahkan peringkat sampai 6 ya, mereka bisa up di game ketiga, ini bakal merubah situasi Itu dia. dari proses best of 6 ini. Tapi kalau seandainya EVOS dan First Rider juga masih mempunyai kill yang banyak atau bahkan Siren juga masih mempunyai kill yang banyak, masih masuk top 3 juga, ini juga bakal sulit juga sih sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomongin after FFVM tuh kan ada FFVS ya kan. Itu dia. Jadi kayak makin tegang juga ya. Dan ini Tegang kayak banget. mereka pasti nggak mau tusun. Nggak, Dia. sampai akhirnya mungkin tadi kita juga kamera balik ke SES ya kan. Gua lihat dari notification itu bener-bener Aura juga pretel satu persatu gitu ya kan. Iya, ini zona udah lama nih gak ke kiri nih. Ini ke kiri nih. Iya. Ini aneh nih. Aneh karena jarang banget ya kan ke pulau Kiri. Jurang. Karena kalau misalkan melihat gue ngeliat sendiri sebenarnya dari posisi mereka meskipun high ground, tapi kalau misalkan lihat dari EVOS nih, EVOS tuh lebih tinggi posisinya. Iya, makanya. Jadi kayak high groundnya tuh visinya masih luas di arah EVOS juga. Bahkan EVOS bisa ngeliat nih kalau misalkan Airbear nembak ke arah mana, EVOS bisa ngamanin tempat paling aman di mana juga. Bener banget, dan kalau gue lihat di sini bahkan Mr. 05 udah punya pelontar ya kan. Itu dia. Ini dia nih kalau seandainya dia ngelihat dan dia punya info di dalam sana bakal banyak orang, dia bakal coba untuk ngincar pakai pelontar, dan itu jadi fun and fact karena tadi tim EVOS diratain pakai pelontarnya Mr. Home. Nah, ini kalau sudah jadi bakal revenge kayaknya. Itu dia, udah kena tembak juga dan udah melihat mereka dia punya pelontar, ada rasa ingin ngeras karena tower tuh pasti tinggi banget. Itu tinggi banget. Tapi kalau gua ngelihat bakal aneh menurut gua kalau seandainya Mr. 05 sekarang di timing di mana zonanya juga masih zona kedua, dia udah coba maju, itu sayang banget. Benar, kayak cukup dirugikan ya. Apalagi kalau misalkan sampai zona yang ke arah mereka dapat high groundnya itu cukup aman. Karena kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya tuh lumayan open field juga. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari gesturnya nampaknya mereka coba untuk tinggalin high ground ya. Mereka malah Ini berhasil didapatkan di mana Sam 13 juga terculik. Masih ada Abu juga bakal coba follow up dengan sebuah paraval yang nembak ke arah tim Faiz. Dan ternyata ada Oh my God. dari 05 dengan sebuah AUG-nya berhasil menjatuhkan Jafra. Tinggal 2 orang lagi, namun mereka nggak bisa ngeras juga. Nggak bisa. Adakah yang punya Bareta nembusin Gluol? bakal susah banget buat DG kalaupun mau nyebrang ya kan. Iya. Apalagi zona juga udah masuk di daerah EVOS. Yang mana kalau seandainya DG masih mau maksa ke depan itu ada sungai. Jadi yang objektif yang paling pasti buat dia adalah benar-benar nyusurin jalan. Tapi itu bukan berita yang baik karena ada apa ya? Ada sungai terus terbuka gitu ya kan. Bahaya banget sih. Sungai, ada IOG di jembatan. Ada IOG di jembatan, dan kalau kita ngelihat zonanya ini udah ke arah Marble Works yang mana udah ada bahkan banyak banget timnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener. 6 tim, lihat. Wow. Dan melihat mereka itu kayak tipikal main di dalam zona semua, ini udah ada yang main di luar zona kayak IOG, EVOS, DG, dan juga Siren. Memilih kayak main di luar aja, biar aja yang di dalam perang dulu, kita di luar dulu. Cuman bisa aja dirugikan sampai luar. Tapi kita DG juga udah tembak juga oleh tim EVOS, kali tinggal fight sendirian. Bahkan ending oleh seorang Abu dengan bomba rafal. Bisa dapat HP, masih ada Chrono pakai medkit terlebih dahulu. Ya tadi kalau gua ngeliat udah ada pergerakan juga dari IOG pakai mobil ya, ngelewatin jembatan. Jadi harusnya ini jadi satu sinyal yang penting buat EVOS kalau seandainya mereka mau sustain sampai masuk ke zonanya juga ya. Benar, karena IOG-nya udah tumbang juga, RBR Renta ada di mana sekarang, dan EVOS sendiri malah cukup aman karena kita lihat Siren sama FR bakal perang dulu, Dranix juga ketemu, tapi ternyata zonanya ke arah SES. Ya, bener banget. Dan kalau gue lihat di sini EVOS-nya hanya tersisa
beberapa orang doang. Dan terlepas dari semuanya, Siren yang bakal coba untuk kontesin FR yang ada di Dengan rumah Sam13 kayu. RBR bakal ketemu sama tim EVOS, di mana Sam13 juga udah terjatuh. Gak bisa tolong lagi. Pelontar. Pelontar disiapkan oleh 05, tapi zonanya gak memihak kepada mereka. Coba untuk masuk lagi tembakan depan, dan ternyata masih ada duel cukup baik juga dari 05. Udah dihalang lagi oleh RBR dan ternyata masih bisa untuk masuk. Yap, bener banget, tapi ini bakal bahaya banget buat Mr. 05. Oh my god, ada pelontar yang on point banget nampaknya, Lihan. Bakal dia langsung ayo 05, masih ada Home dan juga Oke. Zero di belakang, di mana 05 Wow. lagi-lagi memakan korban. Di mana masih ada Wow. tembak sekali lagi 05 lewat jalan. Wah. Ternyata Mr. Home ngebalas dengan M79 ya. Oh my god, gua sangka bakal perang-perang. Tiga orang lagi dan ternyata Dranix thanks to Buya untuk game ketiga kali ini. Iya, yang mesti dicatat. Standing untuk 3 ronde pertama nih. Silahkan para caster, gimana nih tanggapannya? Waduh. Seperti yang kita lihat di 3 game pertama, First Rider yang gua notice dari awal masih ada di 3 besar di setiap roundnya. Itu yang membuat mereka berada di puncak klasmen dengan total perolehan 50 poin. Disusul dengan Dranix dan juga EVOS Esports yang tentunya mereka bakal merangkak juga untuk menyusul posisi dari First Rider karena dipermudah Kalahari dan Purgatory. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. FPVM 2021 Spring began. Yes, di mana kali ini pesawatnya lebih baik daripada Bermuda yang pertama ya. Karena kalau tadi dari Bullseye ke Rim, nah sekarang dari area hangar menuju ke Keraton. Ini artinya seluruh tim bisa menuju ke areanya masing-masing dan menarik untuk melihat ke area atas ya. Oke. Ada dari NGI yang ternyata nggak langsung ke shipyard karena memang di sana sudah ada para player dari Red Bull Rebellion ya. Tapi untuk mayoritas Akhir dan mendapatkan areanya ketika zonanya sudah mulai update menuju ke zona kedua, zona ketiga, mereka masuk tanpa bisa diketahui oleh siapapun. betul, dan ini juga satu keuntungan yang benar-benar hanya dimiliki oleh EVOS. Kenapa? Ketika zonanya hanya mengitari area yang penuh dengan tim seperti yang baru saja terupdate ini, ketika tim-tim yang ada di tengah circle itu sudah berantem, udah bonyok, EVOS bisa masuk dengan tenang karena mereka masih dalam full power. Kelebihan IOG harus pas di posisi ke-8. Kenapa? Ada apa dengan IOG? Auranya mendapatkan momentum untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Strom berhasil mendapatkan kalau serang Mr. 05 lagi-lagi dengan RBR. Pelontar lagi, ya ampun RBR. Dipulangkan di posisi ke-7. EVOS mendapatkan angin segarnya kali ini. Yes, angin segar berhasil didapatkan oleh EVOS dan apalagi mereka memiliki Sutek untuk dijadikan pertahanan. Sementara itu dari Auran juga cukup tidak baik posisinya, di mana dia cukup tersandwich. Ada Siren dan juga NGID. Aura akan puas di posisi ke-6. Sayang sekali untuk Aura, tapi Siren juga cukup sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. NGID masuk ke late game. Siren yang dibilang sulit harus tereliminasi. Masih ada Sesmizo yang sempat kita lupakan yang masuk ke dalam zona selanjutnya dari tadi Rama. Terkerap oleh pelontar dari Mr. 05 di sana. Masihkah bisa untuk diselamatkan? Cukup sulit ternyata. Sudah mulai di spray down. Sekarang Mervin Marsa juga terlihat. Marsa terkena headshot, langsung pecah palanya. Diras langsung ke arah bawah. Satu lagi dari NCID yang kali ini masih bisa bertahan di belakang. Satu lagi NCID di sana kembali untuk di-end terlebih dahulu. Nggak di-end Reki Mr. 05. Mervin solid menyisakan Iki yang sudah tidak bisa selamat lagi di posisi keempat. EVOS yang kali ini benar-benar nyayur di late game. Yes, sementara itu EVOS menyadari poinnya sudah cukup banyak, zona pun sudah mulai kosong, akan coba langsung mengamankan posisinya, tapi ada satu member dari First Riders yang masih bertahan, yaitu sang Kapten FR Darko yang surprisingly masih masuk di top 3 untuk ronde keempat. Lagi-lagi Darkol masih bisa masuk menuju ke 3 besar, membawa timnya First Rider mendapatkan poin maksimal. EVOS kali ini masang keluar. First Rider di posisi ketiga melawan Sesmizo tentunya di sana. Yang kali ini masih ada Jojo coba untuk masuk ke dalam zona juga. Disiapkan satu bom tapi ada pelontar. Masih belum kena karena ada Glow yang sangat responsif juga di sana tentunya. Thanos dari belakang, bara awas, bara ada bom. Masih ada Chrono juga yang dinyalakan tentunya di sana. Aduh, kenok juga rupanya di sana seorang bara. Cukup sulit posisinya. EVOS mengamuk lagi. Di Mr. 05 masuk dan Sesmizo harus sudah dipulangkan ke lobby. Ya ampun, selama nafasku masih mendesak dan jantungku tetap mendetakkan tahta juara. Takkan pernah jiwa ini menyerah sampai akhir hidup ini. Gokil banget pergerakan dari EVOS Esports. Ini dia, macan putih sudah mulai mengaum, Bigar.
Yes, EVOS Esports mendapatkan buyanya kembali dan bakal merangsek menuju Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Match kelima di map Kalahari. Lihat, Oldhampton menuju Stone Ridge. Pesawat sudah berjalan. Benar, 3 game setelah di game pertama pesawatnya baik-baik banget. Dan kali ini EVOS akan melipir sedikit ke arah Oldhampton. Dan juga strike-nya bakal diisi oleh tim Aura. Kali ini ada NJID juga. Memang kadang-kadang tuh EVOS sama NJID tuh ketemu ya, karena memang satu jalur mainnya di atas-atas. Dan kita lihat kali ini mereka bener-bener sama sekali mungkin tidak ada yang nabrak. Dan juga ada First Rider yang tiba-tiba melipir ke arah desap. Arahnya dari mana sisanya, tapi masih selamat untuk sejauh ini. Dan ada pemain yang cukup pasif dari tim EVOS, di mana mereka mengamankan satu buah rumah aja, yang dimana kalau misalkan ditembak lontar rata semua. Aduh, tapi memang nggak perlu untuk EVOS banyak gerak sih di match kali ini. Tapi kita akan beralih dulu nih. Ada EVOS Mr. 05 sang MVP dari ronde keempat dengan 4 poin kill. Tapi damage ya bukan main, 2311. Benar, jadi MVP juga karena ini ya buyah juga di game sebelumnya, berarti udah 2 kali buyah juga untuk EVOS. Namun mereka juga masih dempet-dempetan untuk poin untuk First Rider. Kalau hitungan gue sih memang masih dempet banget. Cuma tadi EVOS sempat menyusul sedikit. Cuman kalau misalkan di match kali ini First Rider bisa tetap konsisten, gue rasa EVOS akan kesulitan untuk tetap ada stay di peringkat pertamanya. Itu pun kalau misalkan EVOS-nya finish di posisi 6 ke bawah. Benar. Dengan pinggir zona, tapi ternyata RBR Zero di sini berhasil mendapatkan abu. Sayang sekali abu berhasil didapatkan. Bakal coba pakai launchpad terlebih dahulu. Di mana udah ada yang terbang di atas, bintang jatuh, minta permohonan terlebih dahulu. RBR masih ada di luar juga. EVOS mengamankan zona terlebih dahulu. Di mana mereka sebenarnya tempatnya akan cukup aman juga, karena sebenarnya open field di luar sana masih banyak banget tim yang tersisa. Ada kemungkinan dan juga EVOS itu bisa kena hajar sama tim lain sebenarnya. Ya ada, tapi kalau misalkan ngelihat dari posisi mereka dan gestur yang mereka miliki, ini dari EVOS juga nggak akan mau ikut-ikutan masuk. Jadi mereka benar-benar nahan begitu aja. Tapi ternyata dari FR dan Tim Aura cukup kesulitan untuk masuk ke zona berikutnya, karena Siren punya tempatnya cukup tinggi. Tapi kita lihat EVOS harus dibikin tusun di peringkat 7 oleh kawan-kawan. Dari mana tadi tuh ya? Tadi dia kena zona sebenarnya. Kena zona ada ya? beberapa member kena zona, tapi kita akan beralih dulu nih. Masih dengan Siren next to Buya untuk di Kalahari kali ini. gokil banget dari Siren Magic. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Gue inget pas kita dulu pertama kali nge-cast ya, Gimana tuh? di Bali waktu itu kan? Yes. Sampai akhirnya guru gua bisa jadi rekan kerja gua nih. Enggak lah, enggak guru, semuanya belajar ya kan. Nah, ini penting menurut gua. Yes. Buat komunitas, kalau punya mimpi jangan lupa buat berusaha. Jangan lupa buat berusaha. Sama kayak sekarang tim-timnya juga lagi berusaha, karena pesawatnya tadi melintangnya cukup apa ya? Cukup membagi dua ya. Iya. Tapi yang menarik adalah DG nggak coba untuk ngambil skill lodge, tapi coba untuk ngejegat dari EVOS Esports ya. Menarik karena memang agak sedikit jauh juga untuk menunjukkan skill lot. Sementara First Rider tidak ada gangguan sama sekali di Bang El. Iya, lagi-lagi ya First Rider di luar dari spotlight tim-tim yang minimal, nggak jadi tim yang tusun gitu ya. Yes, masih memberikan yang terbaik, termasuk untuk dari tim EVOS Esports sendiri yang tadi sempat tercegat ketika ingin masuk menuju ke area Madhouse oleh tim DG Esports. Sekarang mereka sudah berada di area tengah dari map. Iya, bener banget. Kalau gue lihat ini bener-bener masih kosong banget dari resource yang EVOS punya. Ini bakal jadi krusial menurut gue untuk EVOS. Apabila mereka tusun terus tusun di game ke-6, ini nggak bakal baik buat mereka kalau seandainya mereka mau menjuarai FFVF season kali ini. Harap-harap cemas jadi harap-harap cemas. Dan balik kita melihat untuk area awalnya EVOS itu berada di utara dari minimap. Ketika mereka tekan, ternyata ada suara tembakan yang mana abu sudah tertrack posisinya bakal spray dan begitu saja oleh Pac-Man juga dengan action 8-nya bakal membagi posisi. Tapi di belakang juga para player RRQ masih ada tim dari Island of God. Sementara kali ini dari EVOS masih ada satu vehicle yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Tapi hati-hati Pac-Man, dari patahan sudah bakal ada yang memantau karena suara tembakan seorang Pac-Man ini harusnya udah kedengeran sama. Atau harapan dari Danix masih bisa ya, masih karena mereka juga masih bisa mengumpulkan pundi-pundi poin kalau seandainya mereka minimal
mau mendapatkan peringkat at least 2 besar. Yes, masih terbuka dan masih berlaku sampai ke zona selanjutnya ketiga. Oh my god. Ini bakal jadi kabar yang buruk menurut gue buat EVOS ya, karena mereka sekali lagi nggak punya resource yang cukup banyak sampai akhirnya mereka masuk ke daerah Brasilia pun juga itu daerah yang udah Ya kali ini dalam waktu 10 detik harus masuk ke dalam zona, tapi di samping mereka masih banyak player tentunya yang milih untuk bergerak ke sebelah kanan sedikit. Ya, serba salah menurut gua EVOS, karena di depan juga udah banyak banget lawan-lawan mereka. Yang cara yang paling utama adalah bener-bener nahan dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum. Gluolnya udah dikit, medkit juga udah gak ada dari Sam 13 di mana akan harus menggunakan lebih jauh. Ternyata waduh ya ampun, Street masih bisa dapat seorang Abax. Abunya harus sudah terkedok, tapi saja Siren terlebih dahulu. Siren ada Legalot yang kurang, tapi Sam 13 sulit. DG juga tumbang. EVOS masih bisa, masih ada asa tapi udah gak punya Gluol lagi seorang Street. Aduh ya ampun, harus terkedok juga dan ternyata Mister 05 menjadi last berhasil lepas satu knockdown ke arah NCI di sana. Oh my ada Bara, Barca, ya ampun, masih bisa NCI di eSport dan set dengan 10 killnya kali ini masih bisa untuk hidup seorang Bara sendirian. 1 lawan 1. Oh my yang god, besar kali ini. Mister 05 coba untuk bersabar terlebih dahulu. ya bener banget, ada 6 kill yang dikumpulkan oleh Mister 05 ya. Dia bener-bener bisa ngeflank dari belakang sampai akhirnya mendapatkan momentum, dapat kill yang cukup banyak juga dari tim NGID. Ya, saat dia satu lantaran MT9 juga sepertinya Bara cukup sulit di sana, dibalaskan dengan hand cannon masih belum kena. Karena bisa Bara di sana coba didapatkan oleh Backman. Hati-hati, AWM dari seorang Backman cukup membahayakan. Dapat lenteng bolos bakal coba dijamsut One B1. Sini B1 bos, dijamsut. Waduh, terdiam begitu saja Mister 05. Jika di seluruh Indonesia, ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021. Dengan jumlah poin 80. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations, EVOS Esports! Congratulations to the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring dengan jumlah poin 80. Congratulations once again to EVOS Esports. Kami kembali mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku Country Producer of Garena Free Fire untuk memberikan giant check sebesar 350 juta rupiah. Dan nantinya EVOS Esports akan mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore. And survivors dari seluruh Indonesia, this is the trophy lifting moment. Setelah berhasil mendapatkan Booyah sebanyak 2 kali dan total kill sebanyak 33 kali, EVOS berhasil mengukir sejarah. Mereka akan melanjutkan perjuangannya mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore dan memperebutkan total hadiah sebesar 2 juta US dollars atau senilai dengan 28,9 miliar rupiah. This is it. Once again, survivors, the champion
of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring EVOS Esports. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk EVOS Esports, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Selamat sekali lagi untuk EVOS Esports. Dan inilah dia klasemen akhir dari The Grand Final of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Survivors di rumah, I hope you got inspired. Amazing, congratulations once again for the champion EVOS Esports dan juga tim-tim yang sudah bertanding di Grand Final kali ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua survivor di rumah di seluruh Indonesia yang telah mengikuti pertandingan demi pertandingan di Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Dan inilah sekali lagi the final standing. Terima kasih juga untuk Kraftindeng Red Bull, suplemen kesehatan di kategori minuman berenergi.